Itu beberapa teori bahwa hujan itu air. Bukan ada sedikit itu. Dan uang enggak? Ya, baik, sudah terlihat file saya. Ada Pak Dokter. Sudah ya. Oke, saya mulai ya. Sudah Pak Dokter. Ya, baik, karena waktunya udah lewat nih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattahidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari wa Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa qala fi riwayatil ukhra ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Asyukrulillahi wahdah alladhi an'ama alaina fi hadas sabah al-mubarak nastati wa nastamir dirasatana fi falsafatil al-islam wa falsafah tarbiyah al-islamiyah. Wa fi hadas sabah anna masrurun jiddan limada lianna sanabhas ma'i wa ma'akum yata'allaq bi yakni ba'da dinina khasatan fi falsafah tarbiyah al-islamiyah. Limada hadhihi al-mawdu' muhimmatun jiddan lianna nahnu yakni fi marhalah magister khasatan fi Islamic education ya fi tarbiyah al-islamiyah. Idzan qabla an na'lam yakni wa nadrus aidan kaifa haqiqah wa tatbiq tarbiyatul islamiyah labudda alaina an nafham kaifa falsafah yakni fi al-awwal wa aidan khasatan fi tarbiyatul islamiyah. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world, and peace and praise to our true idol, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his friends, to his followers, until to the doomsday. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, this morning I'm extremely happy because we can discuss about our subject, and is our second meeting. We will discuss about the scientific philosophy. I think our subject, our topic today is very important for us as like a master in Islamic education. Why? Because we know and we understand about the implementation of the Islamic education, specifically in Indonesia. We can discuss about, we must to know and understand about the basic philosophy of Islamic education. In general, we have to know about, we have to understand about the philosophy in Islamic, in Eastern and Western, and in the, maybe in the world in generally. Actually, I will speak with you because we are in the level master, so we can speak to English or Arabic, yeah. But our president said
that's all activities academician in the university must or have to in bahasa. And we know today bahasa in Indonesia, bahasa Indonesia is the one of the world language ya, or international language. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Welcome to our subject today. Hari ini kita akan bicara tentang filsafat ilmu, satu topik yang menurut saya very interesting, ahamiyatul jiddan ya. Jadi sangat penting sekali kita sebagai level master ya harus memahami tentang basic philosophy dari Islamic education. And today we will discuss about filsafat ilmu. Nah, saya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-An'am ayat ke-74 dengan 78. Konteksnya adalah bagaimana sebenarnya ya optimalisasi rasio ya, optimalisasi logika itu untuk mencari sebuah the true sebuah puncak dari kebenaran ya, sebuah puncak dari kebenaran ya yang itu dicari. Salah satunya kalau kita ambil dari surat Al-An'am ayat 74 sampai 78 itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Beliau sebagai seorang nabi ya mengoptimalkan potensi rasionalnya di awal gitu ya, tetapi kemudian nanti diakhiri dengan dari puncak rasional itu menemukan adanya wahyu. Nah, dari wahyu inilah kemudian Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak, setiap manusia ya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. And we know the interpretation of the fitrah ya. Nah, kemudian juga kita yang sering sudah sama-sama dengar juga ala inna fi jasadil mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Wah, ini Ustaz sudah hafal semuanya nih ya. Hafal semua. Pokoknya intinya adalah berbicara tentang akal dan hati in Islamic perspective. So, kita akan mulai dari pembahasan materi utamanya. Saya yakin semua sudah paham ya, so I can explain in English or in Arabic ya. The first we know about the definition of philosophy. I think this is we have our student ya, Miss Nurjana and brother sister juga Miss ya, Sister Nurjana and brother Rahmansa. You know about what the definition of the philosophy. This is the first topic we will discuss today. The second, we now we will study also about the history of philosophy. Dari mulai the big question in our global conspiration is about why the Greek is the basic scientific in the Western. And the third, we will discuss about the character of philosophy, specifically in the Western philosophy and Islamic philosophy. And the fourth, we talk about the scientific philosophy, in the character, and also about the kaifa yakni hakikatul falsafatul al-ilmiyah fil Islam. Kemudian we have actually four topics in the essence of the philosophy. The first is epistemology. Actually, the first is ontology, and the second is epistemology, and the third is axiology. Kita ada satu lagi yaitu metodologi Jadi ini materi yang akan kita pelajari hari ini tentang pengertian filsafat. Saya yakin semuanya sudah memahaminya, tapi bolehlah saya nanti tanya-tanya nih tanya-tanya biar paham. Tenang, ada waktunya Kemudian yang kedua tentang sejarah filsafat. Kenapa kemudian filsafat itu selalunya adalah ke Greek ke Yunani Kenapa Yunani nih? Kenapa Yunani? Kenapa enggak Bunani? Oh, Bunani itu tetangga saya buka warung gitu Bunani gitu Ada Pak Nano juga gitu jauh Yunani. Why Greek gitu Why Greek civilization? Nah, ini menjadi sebuah konspirasi global dalam sains, dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga tentang karakter dari filsafat. Apa sih sebenarnya yang menjadi karakter, yang menjadi mahiyah khosois falsafah fil Islam.
Ya, seperti apa sih khosoisnya, karakternya gitu ya. Nah, kita akan bahas juga kemudian hakikat dari filsafat ilmu sendiri. Apa sih dengan ilmu? Pokoknya teoritis banget gitu ya. Gitu, tenang saja. Kita akan bertanya, kita akan membahas sama-sama. Nanti silakan yang bertanya. Malu bertanya, sesat di kamar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada 4 ya, kalau dalam bahasa itu biasa 3 topik utama dalam filsafat umum dan filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, ya, ontologi, ya. Yang kedua adalah epistemologi, ya. Nah, selepas epistemologi biasa saya tambahkan dengan metodologi. Nah, yang ketiga adalah aksiologi. Why all term, ya, in the end always with logi, logos. Nah, ini juga satu pertanyaan yang harus kita jawab juga. Oke, Nastamir, dari awal ya, ini kita review sedikit saja karena saya yakin semua sudah paham ya apa yang dimaksud dengan filsafat. Jadi filosofia dari philos, philia, philion yang artinya adalah cinta ya, dan sophia. Sophia, sepia, semuanya sama, adalah wisdom ya, kebijaksanaan. Ya, jadi filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan ya. Kita itu sebagai manusia nih ya harus bijaksana dan juga bijaksini dulu ya. Ya, bijaksini dulu baru bijaksana gitu ya. Jangan bijaksana tapi enggak bijaksini, atau mungkin bijaksini enggak bijaksana. Nah, itu tidak bagus gitu ya. Jadi filsafat itu sebenarnya adalah secara etimologi itu adalah cinta kebijaksanaan. Artinya orang-orang yang menyukai dengan sesuatu yang sifatnya itu membawa kepada kebaikan, ya, keadilan, ketentraman, kedamaian, ya, kebijaksanaan. Ya, kalau bijaksana itu biasanya kaitannya dengan leadership, kepemimpinan. Nah, dari situ kemudian berarti misalnya kalau dalam itu ada leadership ya, misalnya dalam kaidah itu dikatakan ya tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah ya. Itu adalah kebijakan. Ya, kebijakan harus bijaksana. Ya, kebijaksanaan itu ya itu akan melahirkan kebijakan yang bijaksana dan juga tadi bijaksini. Bingung kali ya? Enggak lah, pokoknya intinya kalau kita ngomongin tentang filsafat, ya filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan ya. Bijaksana dalam konteks nanti Islam itu adalah padanannya walaupun agak berbeda itu adalah al-hikmah. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi cuma ada di Sirajul Falah nih kayaknya nih kita belajar filsafat tapi pakai ayat gitu. Iyalah kan kita filsafat umum dan ilmu Islam. Kan kita perguruan tinggi Islam gitu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau secara etimologi filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah adalah ilmu pengetahuan yang merupakan proses perenungan, ya, pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Ya, nanti boleh lihat juga di YouTube saya terkait dengan sebenarnya cara berpikir, seni berpikir, the art of thinking gitu ya. Itu bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah kebenaran ya. Ini banyak sekali teori yang mendukung, termasuk juga kenapa muncul misalnya muncul istilah atau ilmu filsafat itu sendiri gitu ya. Ini juga menjadi hal yang menarik ya, sehingga filsafat itu adalah berpikir sedalam-dalamnya yang sifatnya itu kritis gitu ya, kemudian universal, menyeluruh dan tersusun secara sistematis ya, secara sistematis. Nah, jadi kalau umpamanya kita merenung, berpikir tentang alam raya, tentang semesta, tentang diri kita, wa fi anfusikum afala taqilun gitu ya. Nah, itu adalah sedang berpikir filsafati. Misalnya kita di tengah malam gitu ya, kemudian kita di lapangan, kemudian melihat ke
menengadah ke atas melihat bintang-bintang gitu ya. Ini siapa yang menciptakan? Ya kenapa bintang-bintang itu ada? Ya kenapa malam itu gelap dan seterusnya? Apa sih sebenarnya makna dari kegelapan itu? Dan seterusnya itu kita sedang berpikir tentang atau berpikir dengan karakter filsafat ya. Nah, seorang tokoh dari Yunani, kemarin kita sudah sedikit ini ya, nanti boleh dilihat kembali di YouTube saya itu tentang kenapa harus Yunani tadi itu ya. Cicero mengatakan ya, Cicero ini bahwa filsafat adalah ibu dari semua seni, the mother of all the arts gitu ya. Kenapa? Karena dianggap sebagai apa ya, asal pangkal dasar basic dari segala ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu biasanya juga memiliki seni ya. Seni dalam makna filosofi itu artinya sebuah keindahan, sebuah keteraturan, itu adalah seni. Misalnya nih ya, seni yang the great proportion itu adalah manusia. Manusia itu dikasih mulai dari kakinya 2 tapi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian juga badannya ya, kemudian juga kepalanya ya, matanya, hidungnya, itu adalah great proportion, proporsi agung penciptaan fi ahsani taqwim gitu ya. Jadi betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya yakin semua tahulah terjemahannya gitu ya, nggak usah diterjemahkan. Oke, ini pengertian dari filsafat dan juga tadi filsafat ilmu. Nah, dalam filsafat apa sih sebenarnya yang dibahas ya? Nah, yang dibahas ini ada 2 ya. Yang pertama adalah objek material ya, dan juga yang kedua adalah objek formal ya. Jadi objek material itu adalah terkait dengan thinkable ya, sesuatu yang sangat mungkin untuk dipikirkan ya. Jadi pertanyaannya ya, pertanyaan besarnya, the big question itu adalah sebesar apa ya, seluas apa ya otak manusia atau akal manusia itu bisa mencerna alam raya semesta ya, termasuk manusia tentu saja ya. Bahkan mereka juga mencoba untuk mencerna, memikirkan, mencari apa yang dimaksud dengan, kalau dalam peradaban Yunani itu adalah prima causa gitu ya. Jadi thinkable adalah sesuatu yang bisa dipikirkan, bisa masuk akal, rasional lah gitu ya. Kemudian kedua juga ada unthinkable ya, sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan ya, atau mungkin memang tidak bisa dipikirkan gitu, sesuatu yang memang ini benar nggak sih ada sesuatu yang memang menciptakan alam raya. Itu juga dipikirkan oleh filsafat gitu ya. Nah, misalnya manusia itu sebenarnya kenapa sih manusia kok ada gitu ya. Mohon maaf, misalnya manusia itu kan diciptakan ya, misalnya itu dari bertemunya ya janin gitu ya, artinya ada sel telur ya, kemudian juga itu menjadi manusia, tapi itu kan dia ada prosesnya, kenapa terjadi seperti itu gitu ya. Dan kita juga yakin pasti bahkan bukan orang tua kita gitu yang menciptakan kita, itu bukan, tetapi ada satu hal yang lain. Kalau dalam konteks ekonomi itu namanya invisible hand gitu ya. Jadi kekuasaan atau tangan yang tidak terlihat ya. Jadi ada thinkable, ada unthinkable, ada untouchable ya, ada untouchable gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak tersentuh atau bukan tersentuh ya, sebenarnya yang tidak diajarkan, mungkin bisa jadi juga. Jadi sulit untuk dicerna, pokoknya nggak bisa sampai di situ aja gitu ya. Jadi tidak masuk ke dalam logika, tidak masuk, tapi logika yang kita awam gitu ya. Nah, itu coba dipikirkan ya. Sedangkan objek formalnya adalah spesifikasi dan juga perspektif. Sorry, ini writing error ya, typing error ya. Spesifikasi dan juga perspektif. Artinya apa? Jadi ketika kita membahas satu ilmu ya, kita akan menemukan ada spesifikasi, ada spesialisasi, ada bagian-bagian parsial yang itu mesti dipelajari untuk mencari sesuatu yang sifatnya itu holistik atau global. Ya, demikian juga perspektif. Artinya apa? Nah, perspektif itu contoh simpelnya adalah ketika kita melihat sebuah meja, kemudian kita itu duduk di bagian bawah meja dan melihat meja, maka itu adalah perspektif. Jadi perspektif itu sama dengan sudut pandang. Ya, sudut pandang kita melihat misalnya
ya melihat orang lain yang mungkin kelihatannya itu bahagia, ya, padahal dia sedang menangis batin gitu ya. Ada juga yang senyum-senyum gitu sendiri gitu ya. Nggak tahu sebenarnya itu hanya menghibur dirinya. Atau mungkin ya kalau kita tambah dewasa, biasanya itu apa? Tambah dewasa itu kita melihat ternyata ya nobody perfect, the first, the second, the life without problem gitu ya. Jadi kalau hidup tanpa problem itu ya nggak ada, there is no life without problem tentu saja gitu ya. Nah itu menjadi bagian juga objek formal ya. Nah tujuannya apa? Ya, dengan belajar filsafat ini tujuannya kita tuh mampu untuk berpikir kritis, ya, berpikir sebanyak-banyaknya sampai tidak ada celah, sampai tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijawab. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya berpikir, kemudian tadi ada ontologinya, ada epistemologinya, ya, ada nanti filsafat ilmunya. Jadi kalau kita ngomong kritis itu nggak asal kritis gitu ya, nggak asal mengkritik, tapi ada dasarnya, ada argumentasinya, ya, ada hujahnya, ada dalilnya. Itu bedanya berpikir kritis. Ya, misalnya begini, ya, misalnya tentang fenomena orang yang katanya sudah sampai ke bulan, gitu ya. Bener nggak nih? Ya tinggal dicari aja, ya dicari kebenarannya seperti apa. Ya banyak caranya, mulai dari membaca literatur, kemudian juga mungkin interview, kemudian juga observasi, kemudian juga mungkin dengan disiplin ilmunya, gitu ya. Nah itu ya, jadi kita nggak bisa langsung mengatakan, oh iya manusia udah sampai ke bulan, atau mengatakan, nggak mungkin itu cuman hoax gitu ya. Ya nggak bisa seperti itu, harus by data. Ya demikian juga misalnya ada pengikut teori the flat earth, ya, pengikut teori the flat earth gitu ya, mengatakan bahwasanya bumi itu adalah datar gitu ya. Nah mana buktinya mana gitu ya, dia mengakukan argumentasi. Yang lainnya ya enggak, bumi itu ya agak-agak bulat, agak-agak pipih, agak lonjong, enggak lonjong sih ya. Jadi kayak bulat telur lah kayak gitu ya. Nah seperti itu. Nah termasuk juga jangan ya sama lah kalau kita sehari-hari itu kita nggak boleh percaya 100% terhadap Google Map gitu ya. Google Map karena banyak yang disasarkan tuh ya, disesatkan gara-gara Google Map. Jadi mungkin bisa jadi ada kekurangan. Termasuk juga kita tidak mudah percaya. Jadi ada unsur sanksi. Itu ya. Ini awal dari sebuah berpikir filsafati ya. Termasuk juga kita berpikir, saya yakin nih ya, kalau dalam Islam itu inna syaitana aduwwul lakum fattahiduhu aduwa gitu ya. Jadi ada faktor internalnya itu adalah ada diri manusia yang berpikir. Yang kedua tadi secara spiritual itu ada eksternal yaitu syaitan dan bala tentaranya yang menggoda manusia gitu ya. Menggoda di sini adalah benar, kenapa ya kita sholat ya? Kita itu Islam ya, jangan-jangan Islam kita itu karena KTP, jangan-jangan karena orang tua kita Islam, jangan-jangan karena nenek moyang kita Islam. Ya, jadi dari mana nih kita bisa membuktikan bahwa Islam itu adalah din, ya, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Nah nanti teks wahyu dengan pemahaman revivalis itu akan ya membantu untuk bisa memahamkan itu. Tetapi kauliyah ya itu juga harus ya dikuatkan dengan ulum kauniyah. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi berpikir kritis ya tentang banyak hal. Tapi kritisnya juga bukan kritik yang ngeyel gitu ya, udah bukan ilmunya tapi sok tempe gitu ya. Itu nggak boleh ya. Dalam surat Al-Isra dikatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya gitu, jangan sok tempe lah gitu ya, sok tahu gitu ya, sok tahu, sok tempe gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi kalau dalam ruang lingkup perkuliahan, personal, diskusi itu maafi muskilah gitu ya. Jadi no problem. Tapi kalau ke masyarakat kemudian sok tahu atau mungkin dia berbicara tentang bukan disiplin ilmunya misalnya. Nah, gitu ya. Ini perlu hati-hati. Makanya dalam kuliah ini ya ini yang paling penting. Jadi melatih cara berpikir kita itu agar apa? Sistematis,
kemudian juga empiris, kemudian juga logis, dan juga Islamis tentu saja. Nah, gitu ya. Jadi berpikir kritis plus yang keduanya itu adalah apa? Berpikir objektif. Nah, ini yang cukup lumayan apa ya? Kadang-kadang itu kita terjebak kepada apa ya? Ideologi, istilahnya itu idealis dan pragmatis, gitu ya. Idealis dan pragmatis. Saya mau kuliah S2 di Institut Sirajul Falah, ya kali aja bisa naik gaji gitu ya, gitu ya di kerjaan, atau mungkin saya pengen ini biar ada MPD-nya kan keren gitu ya. Kalau dua kan MPDI dulu itu ya, sekarang jadi MPD gitu ya, kan keren, lumayan lah ininya ya di masyarakat biar bisa tidak dipandang sebelah mata dan seterusnya ya. Nah itu adalah pragmatis ya, dalam tataran tertentu sih sah-sah aja, memang itu juga keperluan kita gitu ya. Tapi ada satu hal yang cukup besar yang lebih penting tadi adalah man salaka thoriqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Ada satu kebahagiaan yang lebih dari itu ya. Jadi MPD, ijazah, gaji, kemudian itu adalah bonus gitu ya, adalah bonus karena kita bisa berpikir lebih kritis gitu ya, tidak percaya begitu saja gitu ya, apalagi di era sekarang ini ya, di era digital ini berita begitu banyak, apalagi dengan sekarang nih mau pemilihan umum gitu ya, waduh, jadi harus berlaku ya ayat tentang etika dalam komunikasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi tabayun, recheck, triple check gitu ya, untuk melihat ya apakah itu adalah sebuah fakta, realita, atau mungkin dia adalah hoax gitu ya. Jadi berpikir kritis, berpikir objektif ya, berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, tadi terjebak kepada ideologis atau mungkin juga teoritis dan juga pragmatis, idealis dan pragmatis. Nah, walaupun nanti kita akan belajar juga tentang isme-isme yang kita kemarin bahas di RPS ya. Ada idealisme, ada modernisme, ada positivisme, ada post-positivisme, ada nihilisme, ada stoikisme, ya, ada lagi rasionalisme, ya, banyak sekali ya, eksistensialisme. Pokoknya yang isme-isme itu adalah bagian atau aliran ya dari perspektif dalam filsafat gitu ya. Jadi kita tahu nih objeknya, kemudian juga tujuannya. Oke, next berikutnya ketika bicara tentang itu, bicara tentang karakter ya. Karakteristik dari filsafat itu apa sih sebenarnya? Saya yakin semuanya udah paham nih ya, karena kan sudah S1 semuanya minimal tahu ternyata berfilsafat itu adalah berpikir kemudian mencari sebuah kebenaran atau puncak kebenaran dengan dasar ya logika. Nah, logika itu apa? Dibahas juga nanti, tenang saja. Logika itu apa gitu ya. Nah, kita ke karakter dulu. Jadi karakteristik dari filsafat yang pertama itu adalah objek yang dipelajari itu adalah filsafat. Jadi segala sesuatu yang telah tergelar dengan sendirinya maupun segala sesuatu sebagai hasil kreasi manusia. Ya tadi berpikir tentang hujan, ya berpikir tentang petir, berpikir tentang semesta, berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang agama, berpikir tentang suatu realita yang ada atau mungkin yang pernah kita rasakan. Nah, jadi nanti secara aksiologi kalau kita belajar filsafat itu bisa menemukan, bisa menjawab pertanyaan yang kita hadapi sehari-hari. Kenapa sih ya kok saya ini kayaknya paling ini deh, orang paling sengsara di dunia gitu ya. Kenapa sih ya kok cobaan tuh ke saya banyak terus gitu ya. Ada aja cobaannya gitu ya. Kenapa sih ya kok saya dilahirkan tuh nggak jadi istilahnya itu orang kaya aja gitu, atau minimal anaknya orang kaya lah gitu ya, atau anaknya presiden lah, atau anaknya raja gitu ya. Nah itu semuanya sebenarnya bisa dijawab dengan belajar filsafat tentang memahami, bahasa kerennya itu ngaji diri katanya itu ya. Jadi ngaji diri ini luar biasa sekali nih. Jadi sebenarnya kita berpikir tentang eksistensi keberadaan dari diri kita ya, min aina iktasaba
wa fi aina anfaqa, diri kita ini ya. Kita dari mana berasal, untuk apa di sini dan kemana ya. Perspektifnya mana? Jadi coba aja mikir gitu ya. Ya coba aja berpikir tentang kita ini udah ini. Jadi manusia itu begini. Dari kecil udah kecil pengen cepet gede, udah gede SD pengen SMP pengen SMA udah kuliah pengen nikah, udah nikah pengen punya anak, udah punya anak nanti pengen anaknya itu besar, nanti udah pengen punya cucu, udah pengen punya cucu pengen ada cucu lagi, terus gitu sampai meninggal akhirnya gitu ya. Ternyata apa yang dicari itu apa gitu ya. Nah kita bersyukur mungkin ya, kita tidak boleh berlebihan. Misalnya ada saudara kita mungkin ada yang nggak bisa kuliah, ada yang nggak bisa kuliah S1, ada yang nggak bisa kuliah S2, ada yang mungkin belum menikah, ada yang menikah itu belum punya anak, ada yang punya anak juga mungkin susah diatur, ada yang mungkin banyaklah pokoknya gitu, macam-macam gitu ya. Nah dengan belajar kita itu, oh ternyata ya memang beginilah alam mengajarkan kita. Tapi memang bukan alam, beginilah Allah Subhanahu wa taala melalui alamnya mengajarkan kita. Maka biarkan semua berjalan seiring nafas-nafas kehidupan. Oke, ya. Next kita lanjut ya. Nah, berikutnya tadi ada objeknya, yang kedua itu adalah proses berfilsafat gitu ya. Nanti salah satu dari cabang filsafat itu adalah apa? Metodologi ya. Saya ingat sekali kemarin saya buat videonya juga, ini perkataan dari teman di Singapura, Pak Isa Komari, seorang sastrawan ya. Beliau mengatakan jangan bertanya kepada ombak tentang dalamnya lautan gitu ya. Jadi jangan bertanya kepada ombak tentang dalamnya lautan. Artinya apa? Ya ombak itu dia cuma di permukaan gitu ya, cuma di permukaan, cuman ya di atasnya gitu, walaupun ada ombak bawah laut tapi tidak sampai ke bawah sekali gitu ya. Ya kita anggap saja ombaknya itulah gitu ya. Jadi ombak itu cuma dia di tengah sedikit ya, kemudian nanti ke samping, kemudian habis di pantai. Ya dia tidak tahu bagaimana dalamnya Palung Mariana gitu ya, misalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya sebuah makna bahwa fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Jadi ternyata dalam naskah Sunda ada juga tuh ya di di naskah Siksa Kanda Engkarsian gitu ya. Itu tentang profesionalisme. Kalau dalam Al-Qur'an itu i'malu ala makanatikum inni amilun ya. Ini terkait juga dengan apa? Sumber daya insani. Baik. Ya, jadi proses berfilsafat itu ini adalah menguji asumsinya. Ya, dimulai dari ketakjuban, ya jadi takjub gitu ya. Mahada gitu ya. Kalau dikatakan kalau orang-orang kafir itu mengatakan, orang muslim itu kafir Quraisy itu mengatakan aja'alulillahi andadan inna hadza la syai'un ujab katanya gitu ya. Aneh sekali nih ya. Oh, masa Tuhan yang banyak itu jadikan satu? Ya inna hadza la syai'un ujab. Jadi ketakjuban. Kalau dia terus berpikir sebenarnya berpikir dia akan menemukan itu mestinya ya, terutama nanti dalam perspektifnya itu dengan adanya tadi bimbingan wahyu. Yang kedua adalah ketidakpuasan. Saya kayaknya nggak yakin dengan mungkin ini kayaknya Pak Misal ngomongnya ngalor ngidul deh, nggak jelas gitu ya. Nggak puas, saya mau nanya ke yang lain aja, ke ini gitu ya. Nah ketidakpuasan itu ya itu akan munculkan kita itu untuk berpikir lagi, ini bener nggak sih? Ya ini bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Ada datanya nggak sih? Gitu ya. Jadi ketidakpuasan. Kemudian juga hasrat bertanya. Makanya as-su'al nisful ilm, as-su'al nisful jawab gitu. Jadi hasrat bertanya itu pastilah kita pengen nanya itu kenapa ya. Bahkan pada anak-anak itu muncul rasa ingin tahunya itu sangat besar, luar biasa. Makanya harus diarahkan ya. Nah, termasuk juga keraguan seorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya atau dialami oleh orang lain. Nah, ya, ini menjadi penting ya. Kadang memang agak sedikit dalam tanda petik itu sangat mendasar gitu ya, sangat mendasar. Tapi ya memang itu ya, filsafat itu adalah berpikir secara mendasar. Terkadang dalam tanda petik nih, jangan salah arti, radikal gitu ya. Radikal itu bukan radikal yang teroris, bukan, tapi basic, mengakar gitu ya. Makanya dalam filsafat ketuhanan itu tadi ya, mereka itu mencari Tuhan. Nah, saya pernah sebutkan juga bahwa perbedaan antara filsafat
ya dalam Islam dan filsafat di luar Islam adalah kalau filsafat di luar Islam mereka itu terus mencari Tuhan. Ya sementara filsafat dalam Islam itu Tuhan sudah ditemukan, sudah ada, tetapi kita tinggal membuktikan kuasanya. Seperti itu. Jadi bukti yang mengarah kepada itu, ya, mengarah kepada istilahnya itu apa? Keberadaan eksistensi, ya. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, jadi proses ketika dia sadar, ya, dengan kesadaran ma khalaqta hadza batila, ya, tidaklah diciptakan semesta ini dengan sia-sia, pasti ada tujuannya. Nah, sehingga tujuannya apa? Ya, berpikir tadi itu apa yang dipertanyakan tiada lain adalah untuk memperoleh puncak kebenaran. Ya, nah kebenaran nanti dalam epistemologi kita mengenal ada 3. Saya ulang-ulang nih ya, ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran alamiah, ada kebenaran ilahiyah. Apakah ketiganya itu mungkin bersatu dalam konteks mix method, ya? Nah, seharusnya bisa, tetapi mungkin ada beberapa perspektif ideologis yang mungkin akan seolah-olah itu berbeda, ya. Nah, jadi dengan belajar mahiyya samrah min hadhil maudu, ya, apa nih hasil dari kalau kita belajar filsafat nih? Ya, jawabannya adalah berwujud sistem teori, munculnya teori, ya, sistem pemikiran, sistem pikiran, sistem konsep yang bersifat normatif, ya, preskriptif dan juga individualistik unik. Nah, ya, itu yang kita harapkan. Jadi ya kalau simpelnya ya kesadaran diri, ya, memahami hakikat dirinya dan untuk apa dia ada, untuk apa dia itu eksis, ya. Nah, itu minimal dari diri dulu. Setelah diri baru lingkungan, ya, baru masyarakat, baru sampai ke bangsa dan negara sampai kepada internasional, ya. Ke internasional juga penting, jangan sampai tadi bijak sini doang nggak bijaksana gitu ya, padahal di Al-Qur'an dikatakan di surat Al-Hujurat itu apa? Ya jelas sekali bahwa inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, ta'aruf, ya, itu adalah salah satu tujuan dari qabail, ya, munculnya qabail, ya, munculnya berbagai ras, suku, agama yang ada di dunia ini, ya. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia dengan mayoritas muslim, tapi saudara-saudara kita mungkin yang ada di Singapura, di Thailand, di Europe, di Aussie, di New Zealand, ya, di Finland dan di beberapa negara itu mereka minority gitu, sehingga seperti apa nih sih perspektifnya gitu ya. Jadi dengan kita belajar ini hasilnya kita lebih, intinya simpel aja lah. Jadi kalau misalnya kalau tujuan ngapain sih kita belajar ini, apa hasilnya? Dengan belajar filsafat hasilnya kita akan bisa bijaksini dan bijaksana. Ya, kalau orang Betawi bilang bijaksono juga gitu lah ya. Bijaksini, bijaksana, bijaksono gitu ya. Oke. Penyajiannya bagaimana? Nah, karakternya tadi kan sistematis, empiris, logis, ya. Nah, dia bisa dalam bentuk naratif atau juga profetik, ya. Jadi ada diskusi tanya jawab gitu ya. Nah, ini penting karena ada beberapa tokoh terutama di Yunani itu ketika dia model pengajaran itu adalah tanya jawab. Kalau mau tanya jawab di Islam itu paling banyak, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis buku tentang yas'alunaka. Ya, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ahilla, yas'alunaka anil mahid, itu banyak banget gitu ya, mereka bertanya. Jadi tanya jawab itu adalah bagian dari metodologi pembelajaran dan juga cara untuk mendapatkan ilmu. Sifat kebenarannya bagaimana ya? Nah, ini yang paling penting ya. Dia kadang sifatnya itu subjektif paralelistik. Ya, jadi dia subjektif sifatnya dan saling ada
terkait gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena suatu sistem gagasan filsafat itu ya benar bagi filsuf yang bersangkutan dan bagi para penganutnya. Antara sistem gagasan filsafat yang satu dengan sistem gagasan yang lainnya itu biasanya ya kadang-kadang nih ya, terkadang itu apa? Tidak dapat saling menjatuhkan mengenai kebenarannya. Ya, jadi ini dalam konteks ilmu fikih itu biasanya ijtihad ya. Ya la tubtil ijtihadu bil ijtihad. Ya, jadi ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya selama levelnya itu sama ya, mujtahid mutlak dengan mujtahid mutlak gitu ya. Jadi ya kalau dia memang betul-betul ya mencari sebuah kebenaran ya dengan rasio, dengan logika, dengan akal, dengan hati, itu harusnya dia itu akan sampai kepada puncak kebenaran. Sehingga pemikiran-pemikiran filsafat selalunya dia sifatnya general ya. Walaupun kadang kalau dalam bidang tertentu ada yang spesifik, tapi sifatnya itu memang betul-betul menyeluruh dan ya benar gitu ya. Sama seperti dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua kayaknya udah pernah dengar nih ya, ada istilah tadi ilmu, ada istilah teori, ada istilah premis, ada istilah kalau dalam kuantitatif itu hipotesa gitu ya, ada istilah itu yang sifatnya itu masih ide, gagasan gitu ya. Nah, ketika itu kalau dulu kita pernah belajar, yang paling simpel adalah, nanti saya tanya ke Pak Rohmansah nih, ya what difference between knowledge and science? Ya, nanti saya tanya nih, what difference between knowledge and science? Naam, fil lughatil arabiyyah yakni ma huwal farq bainal ilm wal ma'rifah. Au al ma'arif. Mal farq bainal ma'arif wal ilm. Wah, nanti yang jawab boleh ini nih kayaknya nih, boleh saya kasih nilai juga tuh ya. Oke, jadi sifat kebenarannya ini menarik sekali untuk kita bahas bersama. Oke, ruang lingkupnya, ini yang tadi saya bilang, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, ada lagi metodologi. Ya, singkat dulu nih saya kasih tahu ya, ontologi itu adalah mempelajari atau membahas tentang hakikat adanya segala sesuatu yang ada secara komprehensif dan nilai kesemestaan. Wih ya, nanti kalau nggak paham dibaca-baca ulang gitu. Jadi keberadaan tadi. Kalau dalam filsafat ketuhanan, makanya ada beberapa tokoh juga menganggap, wah ini kayaknya agak-agak kritis nih, kritikal gitu ya, sangat-sangat berbahaya juga nih kalau yang mengkaji itu orang-orang awam gitu ya. Makanya kalau di sejarah Wali Songo itu dulu kita ada Syekh Siti Jenar gitu ya, karena beliau itu dan juga beberapa pemikiran yang lain itu bicara tentang emanasi, tentang manunggaling kawulo lan gusti ya, karena ketika menemukan Tuhan itu ada ya. Kemudian kenapa beberapa ayat mengatakan wanafahna mirruhina, gitu ya. Kemudian kalau dalam istija itu istirja gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ilaihi, lillahi, itu konteksnya itu orang itu banyak memahami, mikir ini kayak gimana ya maksudnya. Jadi kita bukan hanya baca terjemahan ya, kalau baca terjemahan mah inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita itu ilaihi, kepadanya ya, ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, rojiun, akan kembali. Udah gitu aja kan, itu hanya terjemahan, tapi memaknai teks demi teks, kata demi kata, itu yang dipikirkan, dan itu nanti adalah ontologinya. Jadi ketika kita melihat alam semesta ini apa ya gitu ya, hakikatnya seperti apa, apakah dia itu fata morgana ya, apakah dia itu adalah sebuah realita, bagaimana dengan sebuah kebenaran ya yang harus kita dapatkan. Nah, gitu ya. Tapi kalau menurut teorinya misalnya Abraham Maslow ya mengatakan ya, kalau orang-orang yang berpikir filsafat itu biasanya sudah terpenuhi itu kebutuhan dasarnya. Ya ini makan aja susah, mikirin filsafat gitu ya nggak masuk lah gitu ya. Jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, udah mikir ilmu, mikir filsafat tuh agak susah gitu ya. Makanya kalau dalam itu ya harus kebutuhan dasarnya ya, kalau dalam Islam itu ada
maqasidul khamsah gitu ya. Jadi yang doruriyah dulu, yang wajib dulu nih, makan, minum, udara, ya mungkin tempat tinggal, pakaian, itu sudah, kalau itu sudah terpenuhi ya, misalnya makanya kalau tentu ada disebut dengan kebutuhan dasar gitu ya. Kalau gajinya berarti UMR gitu ya. Jadi UMR itu harus terpenuhi, baru mungkin mikir apa namanya, orang lain memikir udah mikir bagaimana sampai ke bulan, ya kita masih mikirin dari bulan ke bulan cari beras gitu kan ya. Nah, itu ya makanya agak berbeda, tapi ya nggak apa-apa lah, kita sambil berpikir oh kita kuliah gitu ya. Ontologi, jadi tentang hakikat segala sesuatu apa aja ya, mulai dari pokoknya semesta ya, alamin dengan juga kholikul alam itu juga gitu ya. Oke, nah epistemologi nanti kita akan bahas satu-satu, tenang aja ya. Epistemologi ya, ini mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan. Jadi epistem dengan logos ya. Jadi ilmu tentang ilmu. Wah, kalau dia ada lagu itu cinta karena cinta gitu ya. Ini adalah ilmu tentang ilmu. Loh, kayak gimana ya? Ilmu tentang ilmu ya. Teori tentang ilmu pengetahuan. Ya, makanya nanti kita tanya nih ke yang lain, saya belum lihat dulu, tenang, kita selesaikan dulu dikit lagi ya. Oke. Nah, jadi persoalan yang dibahas dalam epistemologi itu adalah mengenai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu dari mana sih? Alatnya itu apa? Caranya bagaimana? Kemudian kriteria kebenaran pengetahuan itu seperti apa? Nah, itu epistemologi. Wah, jadi makanya nih saya bilang tuh sangat basic, sangat mendasar gitu ya untuk berpikir filsafat. Dan berbeda nih ya, walaupun kita sudah pernah belajar di S1, tapi kalau di S2 itu more deep I think ya. Jadi dia lebih mendalam. Kenapa? Karena ya cara berpikirnya juga lebih luas, kemudian juga teks by teksnya juga dia bisa dipahami. Itu epistemologi. Ya, nanti dari epistemologi ini memunculkan tadi yang saya sebut dengan apa? Metodologi. Meta, hodos, logos ya. Meta, hodos, logos ya. Jadi ilmu tentang cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu tentang cara untuk mendapatkan ilmu, ya ilmu tentang ilmu jadinya gitu ya. Oke, nah kemudian yang terakhir itu adalah aksiologi, yaitu ya cabang yang mempelajari tentang hakikat values, ya nilai, ya ini bicara tentang etika, ya bicara tentang bagaimana sebenarnya ini baik atau tidak baik, ini baik atau buruk, ini masuk ke dalam etika atau estetika gitu ya, atau juga mungkin art dan juga beauty gitu ya. Jadi yang indah itu seperti apa sih? Apakah orang itu pakai hijab itu indah atau nggak pakai hijab itu indah? Itu biasanya basic filosofinya itu akan menentukan gitu ya. Saya bergaul dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang gitu ya. Ada beberapa grup juga yang mereka mengatakan mengatakan hijab itu dengan karung lah, dengan apalah gitu ya. Makanya mereka ada komunitas konde gitu ya, saya lihat juga gitu ya. Nah itu kan perspektif dan sudut pandang. Ya kita harus adil lah gitu ya, adil dalam artian itu. Nah kita juga harus mengetahui oh kenapa ya dia bilang begitu gitu ya. Makanya kalau ada orang mengatakan hijab itu budaya Timur Tengah lah gitu ya, budaya Arab lah gitu ya. Nah itu dilihat dulu. Oh tadi bijak sini, bijaksana. Oh pantesan dia pikirnya begitu karena memang perspektifnya, ideologinya, guru-gurunya, cara belajarnya ya sampai di situ gitu ya. Nah ini ya, ini salah satu hikmah dari kita belajar filsafat. Jadi tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak merasa diri benar, dan juga kita berusaha terus mencari sebuah kebenaran tanpa harus menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi kita itu maju dan berkembang tanpa memundurkan orang lain. Kita berjaya tanpa membuat orang lain itu terluka gitu ya. Bahkan we are super team, not superman gitu ya. Bahkan kita harus maju sama-sama. Kita kan ingin masuk surga bareng-bareng gitu ya. Mudah-mudahan nih ya kelas ini kita nanti bisa ketemu di surga gitu ya, bisa kuliah bareng di sana gitu ya. Amin ya rabbal Amin, ya Allah, alamin. amin. Lagi. Oke, itu adalah ruang lingkup filsafat ini. Kelas ini sangat spesial ya. Spesial. Ini aliran-alirannya kita akan belajar tentang realisme,
ya tentang bagaimana ini pertama itu ada perennialisme. Ini jamnya udah lewat ya? Belum kan ya? Belum ya, dikit lagi nih, saya agak lupa nih. Saking semangatnya nih, ini kelas ini sangat luar biasa nih ya. Mungkin biasa di luar kayaknya ininya ya. Oke, nanti ini next lah ya, kita akan belajar. Nanti sebenarnya yang ini juga kita akan belajar lagi tentang ontologi lebih spesifik, epistemologi juga, dan aksiologi juga. Kita nanti akan belajar tentang perennialisme, kemudian esensialisme, kemudian progresivisme, kemudian rekonstruksionisme, ya. Kita akan belajar bersama bagaimana pembahasan-pembahasannya. Oke, next time we will discuss again about the apa ya tadi aliran dan filsafat dan juga karakter-karakter dalam filsafat. Okay, thank you very much for your attention, and we have about 20 minutes to discuss. Maybe you have question, and inshallah ta'ala I will answer your question. Atau mungkin in the al-khata, ya li'annal insan mahalul khata wan nisyan. Oke, luar biasa sekali di sini udah kelihatan mukanya nih Pak. Ada Bapak Ustadz Haji Ali Sadikin. Wah, luar biasa. Ada Ibu Sania Kiti juga, ada Ustadz Abdul Syukur juga. Oke, please speak up. Ya, silahkan kalau mungkin tadi ada pertanyaan, ada yang belum paham. Oh, ada Pak Muhammad Rohmansah juga gitu ya, ada Ustadz Ihsan Ilahi Zohir. Banyak nih ya. Oke, silakan ada Ustadz Haji Ali Sadikin SPDI. Tafadhol, mangga. Baik, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan tuh sebenarnya terkait tadi yang sudah disampaikan. Memang bagi saya ada sedikit rumit ya untuk memahami tentang filsafat ilmu ini. Tapi pertanyaan yang mendasar sih bagi saya adalah sebenarnya filsafat ilmu terutama ya, siapa sih yang menemukan, apakah dari karangan Islam atau bukan Islam? Lebih dari istilah-istilahnya itu kita temukan dari bahasa Yunani mungkin ya. Itu mungkin Pak Dokter pertanyaan saya. Yang menemukan atau yang mengembangkan pertama kali ilmu filsafat itu siapa? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ali Sadikin nih. Kalau saya ditanya sama Pak Haji ini kayak ujian diserasi nih saya dia. Luar biasa, terima kasih. Ya, menarik sekali nih ya ketika kita belajar, bicara. Jadi nanti jawabannya itu adalah terkait dengan history of Islamic science ya. Jadi sejarah tentang perkembangan dari ilmu pengetahuan di dalam Islam. Ini penting sekali. Bisa memulai dari akhir bisa juga gitu ya, atau dari tengah bisa juga, atau dari awal bisa juga. Tapi yang paling mudah itu adalah sebenarnya ya memulai dari awal lah ya gitu ya. Kalau memulai dari akhir, kita lihat di sini bagaimana karakter dari ilmu pengetahuan sekarang ini sangat syarat dengan ideologi ya, yang tentu saya di situ mungkin boleh kita cek kembali apakah dia itu sesuai dengan keyakinan Islam atau tidak gitu ya. Itu kalau dari akhir. Kalau dari tengah kita bisa bicara tentang bagaimana proses terjemahan ya dari bahasa atau dari peradaban buku-buku dari Yunani pada masanya Harun ar-Rasyid, kemudian juga Al-Ma'mun dengan Baitul Hikmah dan juga Darul Hikmahnya itu juga kita akan menemukan titik jawabannya di situ juga ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari atau memulai dari awal, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya konsep ilmu pengetahuan di dalam Islam itu sendiri ya. Bagaimana mulai berbicara tentang tadi ilm ya, in kuntum la ta'lamun gitu ya, alimul khabir dan seterusnya, yaitu menjadi titik awal juga. Tapi saya akan berbicara tadi karena pertanyaan adalah tentang tokoh ya, tentu saja ya istilah kalau filsafat itu jelas itu muncul pada masa setelah terjemahan di Daulah Bani Abbasiyah. Ya, terjemahan dari bahasa Yunani yang dia terkait dengan ilmu pengetahuan termasuk juga tentang filsafatnya itu masuk ke dalam ranah Islam, sehingga kemudian kita mengenal banyak sekali tokoh-tokoh awal ya yang kemudian mereka menyerap
ya dari pemikiran-pemikiran Yunani. Saya kasih contoh misalnya juga adalah Al-Kindi misalnya. Ya, Al-Kindi yang kemudian demikian juga nanti di Andalusia itu ada Al-Farabi juga, ya termasuk juga Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina itu sudah mulai mengembangkan untuk di aksiologinya atau prakteknya, yaitu di kedokteran. Oke, ketika bicara tentang Al-Kindi misalnya, Ibnu Rushd juga sebenarnya, ketika bicara tentang Al-Kindi, mereka berpikir tentang bagaimana sebenarnya ya filsafat itu ya yang pemikirannya itu berawal dari sebuah kesangsian untuk mencari sebuah kebenaran dan objeknya itu sangat luas sehingga masuk juga ke dalam objek ketuhanan, ya itu akhirnya juga banyak memengaruhi ya peradaban Islam. Ya, nah tapi kalau kita masih yang agak lebih sosial, tentu saja kita sebut Ibnu Khaldun ya sebagai tokoh tentang bagaimana filsafat ilmu atau teori ilmu pengetahuan itu dia berkembang. Saya juga ada bukunya nih tentang filsafat ilmu perspektif Barat dan juga Islam. Nanti boleh dibaca juga, dia spesifik di filsafat ilmunya, gitu ya. Nah, tapi kalau saya, karena kalau saya orang sosial, tentu Ibnu Khaldun menjadi pemikiran juga, ya. Tapi kemudian yang cukup menarik juga tadi adalah pemikiran dari Ibnu Rushd sebenarnya itu, ya. Ibnu Rushd saya tidak bicara tentang madzhab fikihnya itu, ya. Ibnu Rushd ketika berbicara tentang ketuhanan, ketika berbicara tentang semesta, ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, gitu ya, itu ya banyak pengaruh dari Yunani. Ini banyak pengaruh dari Yunani. Salah satunya adalah ya penggunaan rasio. Ya, penggunaan rasio, dan ini hampir sebenarnya kebanyakan ya, mayoritas itu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, kemudian juga misalnya juga Ibnu Khaldun, ya, kemudian juga Al-Khwarizmi, yaitu rasio itu sangat kuat sekali memengaruhi. Nah, ketika rasio ini dia dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan kauniyah itu sebenarnya no problem gitu ya. Tapi kemudian ketika dia itu masuk ke dalam rasionalisme itu, rasionalitas ini masuk ke dalam ranah ketuhanan, nah inilah yang kemudian memunculkan ilmu kalam, ada Mu'tazilah, ada Jabriyah, ada Qadariyah, ya ada Maturidiyah dan sebagainya. Nah, itu muncul dari berpikir tentang eksistensi, tentang ontologi, ya Tuhan, kemudian dengan pengaruh dari filsafat Yunani itu kemudian memunculkan aliran-aliran itu. Jadi tokohnya ketika berbicara ilmu, ya saya akan contoh tadi Ibnu Khaldun dengan Al-Kindi, dengan Al-Khwarizmi itu sebagai contoh. Nah, setelah itu tadi tentu saja kita harus masa setelahnya, kita juga tidak bisa lepas dari Imam Al-Ghazali, ya kemudian juga Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnul Jauzi gitu ya, dan tokoh-tokoh setelahnya, walaupun setelahnya itu sudah mulai hilang gitu ya, mulai hilang karena memang keruntuhan dari Baghdad itu sendiri. What's next? Setelah itu sebenarnya ada, tetapi kemudian memang sering sekali tertutup oleh kolonialisme. Ya, sehingga kemudian kemarin ketika saya bicara, nanti boleh lihat di YouTube saya yang saya mengajar kemarin tentang filsafat ilmu juga, kita menemukan bahwa sejatinya ya Islam dengan peradabannya, termasuk juga kita sebut misalnya lepas dari ininya dunia timur gitu ya, Eastern itu ya, itu dia memiliki sangat kekayaan dalam hal ilmu pengetahuan. Ya, sayangnya memang dominasi. Tadi saya menyebut dengan disebut dengan apa, global conspiration gitu ya, konspirasi global ya, yang karena mereka memiliki pengetahuannya mereka sangat mendominasi. Ya nggak salah juga sih mereka karena memang pengetahuan mereka gitu. Tapi tinggal kitanya nih, apakah kita akan ikut membebek saja, kita akan hanya ikut saja, atau kita mau berpikir. Berpikir tentang filsafat sekarang juga yang lebih update itu adalah nanti disebut dengan filsafat digital. Dengan pola kehidupan digital ini, apa nih sebenarnya di balik fenomena itu, apa sebenarnya gitu ya, sampai kepada kayak kemarin udah cerita juga ya tentang berbagai hiburan gitu ya, film, drama, games dan sebagainya, yang mereka tuh memiliki basic ideologis yang bersumber dari filsafat, terutama nanti yang disebut dengan apa, materialisme ya, materialisme itu
ya. Nah, ini menjadi ya ruang kita untuk kita gitu ya, ruang kita untuk kita terus belajar, memikirkan, kemudian oh ternyata banyak ya yang harus kita perbaiki, banyak yang harus kita luruskan, terutama terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ya termasuk juga nanti dalam lipatan sejarah itu memang sering sekali ya didominasi oleh pihak-pihak tertentu ya, sehingga kemudian kemarin saya mengatakan ada salah satu siswa itu mengatakan bahwa kenapa misalnya ini bukan ras ya, tapi Barat misalnya gitu ya, ini dalam tanda petik aja lah Barat gitu ya. Kenapa Barat itu kemudian memilih Yunani sebagai dasar dari itu? Ya, karena kalau mereka memilih Islam nggak mungkin, memilih Cina juga nggak mungkin, memilih India juga nggak mungkin. Padahal kita paham peradaban Cina, India, ya termasuk kita Nusantara dong, kita di sini gitu ya. Nusantara itu juga perlu digali, walaupun alasan mereka itu tidak ada literatur. Tapi kita ingat bahwa ketika Belanda itu menjajah Indonesia, mereka merampok literatur Indonesia itu dibawa ke sana dan itu belum semuanya tergali gitu ya. Nah, ini tugas kita bersama, intinya adalah ya kita sebagai muslim, sebagai warga negara Indonesia, sebagai cendekiawan gitu ya, harus berpikir kritis, dinamis gitu ya, logis, sistematis, sehingga tidak hanya ikut saja dalam berbagai hal ya, dalam berbagai ujungnya adalah kita agar tadi bijak sini, bijaksana, agar kita menjadi seperti ahlul hikmah. Yu'til hikmata mayyasha. Apa itu hikmah? Kita akan bahas juga nanti di next pembahasan tentang hikmah. Jadi nanti boleh teman-teman semuanya boleh tanya juga tuh, apa itu hikmah? Al-hikmah gitu. Karena saya juga sebenarnya lebih senang sebenarnya menggunakan istilah al-hikmah daripada filsafat. Ya, saya lebih senang menggunakan al-hikmah. Ya, itu mirip-mirip padanan dari filsafat sebenarnya, tapi saya sebagai muslim, saya lebih senang menggunakan kata-kata al-hikmah. Mahiyal hikmah, gitu akan kita jawab semuanya. Terima kasih Ustaz Bapak Haji Ali Sadiqi. Thank you very much. Ya, satu lagi mungkin ada yang mau ini, Ustaz Iksan. Wah, ini paling kritis, dinamis, efisien nih. Hemat baterai, serbaguna, tahan lama nih. Silakan Ustaz Iksan. You have question, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Punten, ini saya sedikit mau bertanya mungkin terkait dengan filsafat ini. Kalau kita baca literatur itu kan Pak, filsafat itu kan muncul karena adanya mitos itu Pak. Ketidakpuasan orang terhadap mitos itu kemudian menyebabkan orang mencari sebuah jawaban atas kondisi-kondisi alam gitu, sehingga kemudian muncullah filsafat itu. Yang menjadi pertanyaan saya ini terkadang kan padahal pada saat itu sudah ada wahyu ilahi, ada pesan langit gitu Pak. Terus kenapa kemudian bisa menjadi ada mitos padahal di sana sudah ada pesan langit gitu. Nah, kira-kira perannya pesan langit itu bagaimana terkait dengan perkembangan keilmuan dan pikiran manusia pada saat itu? Nah, kira-kira itu Pak yang ingin kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Iksan. Ini jawabannya itu harusnya 1 semester ini. Ya, 1 semester, 1 webinar, 1 pertemuan nggak selesai nih, nggak selesai gitu ya. Tapi kita bisa jawab dengan singkat lah. Katanya orang cerdas itu yang bisa memendekkan yang panjang gitu ya, memanjangkan yang pendek katanya gitu ya. Jadi yang panjang bisa dipendekkan, yang pendek bisa dipanjangkan katanya gitu ya. Jadi pendek agak panjang dikit lah gitu ya. Jadi pertama begini, global konspirasi atau dominasi lebih tepatnya. Dominasi ilmu pengetahuan saat ini adalah di Barat dalam tanda petik. Ya, ini kita belum bicara Cina ya. Cina itu kan ya bisa dikatakan baru-baru ini gitu ya. Jadi jawaban saya adalah pertama, dominasi ilmu pengetahuan ya itu oleh Barat ya. Kita sebut saja Eropa dengan Amerika. Nah, Eropa dengan Amerika dengan ilmu pengetahuannya itu mencari dasar yang bisa dijadikan basic peradaban mereka. Ya, mereka mencari
di Sumeria, mencari di Babilonia, mencari di Cina, mencari di India, mencari di Arab, mencari di Mesir, ya mungkin juga sampai ke Afrika gitu ya, Mesir Afrika ya. Tetapi kemudian yang mencari yang menurut mereka dekat dengan peradaban mereka dan memiliki ya nasab lah bahasanya itu adalah Yunani. Ya, Yunani. Sehingga kemudian Yunani, kemudian ke Romawi, Romawi itu ya kita sebut saja Eropa, Amerika ya. Nah, dari situ kemudian kita paham di Yunani, di sini ada sedikit kontroversi, tetapi saya lebih setuju mengatakan Yunani itu adalah satu wilayah yang di sana tidak ada wahyu, tidak ada nabi. Ada yang agak sedikit mengatakan bahwasanya mereka juga si Aristoteles atau Plato itu adalah nabi gitu ya, tapi itu tidak ada dasarnya gitu ya. Nah, yang menarik justru korelasi antara ya Plato dengan Aristoteles yang berkunjung ke Mesir dan berjumpa dengan Luqman al-Hakim, ahlul hikmah. Ya. Oke, itu cerita nanti lain lagi. Tetapi kemudian berarti bisa dijawab pertanyaannya bahwa kenapa itu kok wahyunya di mana? Ya, karena di Yunani itu tidak turun wahyu. Ya, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa di sana itu ada wahyu. Perdebatan tentang Plato dengan Aristoteles itu nabi itu sama dengan perdebatan di Indonesia apakah ada nabi atau tidak gitu ya. Tapi sementara yang dipegang itu adalah tidak ada. Sehingga sebenarnya ya kita tidak menyalahkan juga ketika Yunani itu mereka berpikir tentang mencari eksistensi Tuhan karena mendobrak dari legenda, dari mitos yang ada. Nah, kemudian di mana posisi dari wahyu? Ini menarik gitu ya. Makanya tadi satu semester tentang kajian wahyu dari mulai Nabi Adam, ya mungkin Nabi Idris. Kemudian yang paling mudah aja ya, yang dekat saja lah ya, Nabi Ibrahim. Ada yang tahu Nabi Ibrahim itu tinggalnya di mana, perjalanannya di mana, meninggal di mana? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu ya. Semuanya terkonsentrasi di Middle East. Seharusnya itu juga ada pengaruhnya ke Asia Kecil sebenarnya, tetapi tidak. Nah, di sini apakah ada konspirasi lagi? Ya, ada konspirasi untuk menutup korelasi antara Middle East dengan Asia Kecil, antara kita sebut saja Timur Tengah, bukan hanya itu saja ya. Jadi mulai dari kita sebut saja Middle East itu adalah, saya sebut nih ya, walaupun mungkin saya, jadi mulai dari Haran ya, kita sebut sekarang Iran, Irak, kemudian ya Persia zaman dulu, kemudian juga Damaskus, kemudian juga tentu saja di Palestina, kemudian di Mesir ya sampai ke Hijaz. Ini ada pertanyaan menarik gitu. Saya juga kadang selalu nanya nih, tapi biasa selalu dijawab oleh Ustadz. Ustadz udah bisa jawab biasanya. Kenapa Nabi dan Rasul kok banyaknya di sana, gitu ya? Kenapa nggak ada di Cina, ya? Kenapa nggak ada di Indonesia? Kenapa nggak ada misalnya di India? Makanya kemudian muncul teori-teori tentang ternyata Siddhartha Gautama itu adalah Zulkifli, gitu ya, seorang nabi juga. Ya, kemudian juga di Cina Kongfuse itu juga adalah seorang nabi gitu ya. Kemudian juga di Nusantara ada juga, tapi itu adalah sebuah teori, bukan teori, bahkan itu sebuah hipotesa yang perlu dicari jawabannya dengan berbagai pendekatan histori, pendekatan filsafat, pendekatan mungkin juga dari sisi genealoginya juga gitu ya. Itu akan bisa ditemukan. Jadi jawabannya adalah kenapa, di mana posisi wahyu? Ya wahyu dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di Yunani itu tidak ada secara langsung. Ya, apakah itu ditutupi oleh pengusung dominator ilmu pengetahuan sekarang? Itu perlu diteliti ulang. Tetapi kesalahan dari dominator ini adalah mereka yang menutup, menghilangkan jasa dari peradaban Islam yang menjadi jembatan ilmu pengetahuan peradaban Yunani. Itu yang justru beberapa itu sudah terbuka, yang sudah dikaji tentang kontribusi Islam untuk ilmu pengetahuan ya di seluruh dunia. Nah, tadi tentang ilmu pengetahuan itu sebenarnya pembahasannya itu ada di epistemologi. Ada buku menarik sekali waktu saya S1 itu tahun 2022 itu, ya itu judulnya adalah Menguak atau Menyibak Tabir Ilmu Pengetahuan, Epistemologi Islam. Nanti boleh dicari itu tentang epistemologi Islam.
Nah, kita bersyukur ya bisa kuliah di sini, kita bisa diskusi bukan hanya epistemologi umum tapi juga epistemologi Islam. Ya, kita akan bahas banyak tadi tentang kebenaran ilmiah, kebenaran alamiah dengan kebenaran ilahiyah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Terima kasih Dr. Iksan. Ada satu lagi tadi mau bertanya, tapi waktunya udah lumayan habis juga nih. Tapi kita kasih lah ya 2 menit atau 3 menit. Ustaz Abdul Qahar mau bertanya. Nah, jadi Ustaz Abdul Syukur. Iya, silakan. Ini ingat Abdul Syukur Ustaz yang kelas B1, B2. Oh, yang sangat kritis sekali nih. Silakan Ustaz Abdul Syukur. Singkat, padat, merayap ya. Masih mute. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter sekalian perkenalan. Silakan. Saya Abdul Syukur, mahasiswa baru termasuknya ya, karena yang lain sudah berjalan, saya baru berjalan. Oke, untuk pertemuan di pagi hari ini, Masya Allah ya, udah diiringi hujan. Kita dapat ilmu yang Masya Allah, sebetulnya ketika masa-masa kuliah S1 dulu ternyata nggak terasa hampir 10 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Iya, sekarang dulu lulusan 2015 di UIN Ustadz yang di Serang. Sekarang alhamdulillah bisa berkesempatan lagi masuk lagi di perkuliahan yang tujuannya memang hakikatnya mencari ilmu ya Ustadz ya. Masya Allah. Untuk kesempatan kali ini filsafat itu sendiri sebetulnya kalau kita kaji ya Ustadz ya, itu kan hakikatnya dari 2 unsur dasar. Mungkin dari seperti yang tadi dokter sampaikan, ada sisi mulai daripada satu sisi epistemologi, kemudian ada juga dari berbagai unsur sisi yang lain ya. Yang mungkin memang tadi kalau kita kaji ulang itu nggak akan kita habiskan dalam 1 masa atau 1 semester, bahkan 2 sampai 3 semester ya Ustaz ya. Betul. Jadi untuk kajian filsafat itu sendiri, kalau saya menangkap sumbernya memang sebetulnya mungkin kalau kita lari daripada para anbiya yang tadi Ustadz sampaikan, hakikatnya sebetulnya sumber itu dari negara Arab itu sendiri. Kemudian kemudian kenapa bisa muncul Yunani, kemudian ada filsafat Islam, kemudian ada filsafat modern kekinian mengikuti zaman ya, hakikatnya itu hanya pengembang sebetulnya di antara filsafat-filsafat terdahulu yang memang kalau kita lihat daripada sumber itu dari negeri Arab sendiri ya, karena memang mempunyai dasar 2 sumber, mulai daripada kajian historisnya dan kajian doktrinnya. Kalau doktrin mungkin lebih ke arah dalil ya Ustaz ya. Betul. Karena memang kita enggak selalu segala sesuatu itu penguatnya itu adalah dalil. Mulai daripada dalil dasar filsafat ini sendiri bisa kita kaji dari Quran surat Al-Baqarah yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar gitu ya. Itu termasuk menjadi bahan dasar saya untuk mengkaji serta mendalami filsafat yang dokter sampaikan di pagi hari ini. Itu saja sih penambahannya, sekalian kenalan dokter. Oke, terima kasih, luar biasa. Bersyukur ya. Oke, terima kasih. Cuman tadi perlu sedikit ini kan ya. Jadi sebenarnya bukan negeri Arab ya. Artinya Arab itu kan satu kabilah, bukan kabilah ya, ya satu etnis lah, suku ya. Karena kalau di Timur Tengah sendiri sebenarnya bukan hanya Arab, tapi juga ada Persia, ya kemudian juga ada Mesir. Mesir itu kan dulu juga dia bukan Arab. Kemudian kalau kita mau mengkaji juga ya, banyak sekali pemikir-pemikir itu justru dari luar Hijaz. Ini menarik ini ya.
Ini menarik gitu ya, dari Haran ya, kemudian juga dari Kufah gitu ya, bahkan sampai misalnya dari Bukhara dan lain sebagainya. Artinya ini menjadi hal yang menarik. Jadi bukan hanya Arab sebenarnya, kalau karena Arab itu ya kita sebut saja Hijaz, kemudian Yaman. Kalaupun Mesir itu adalah ya setelah adanya Futuhat tentu saja gitu ya, kemudian Persia gitu ya. Nah, Persia lepas dari segala bentuk politiknya sekarang dengan satu negara Iran misalnya gitu ya. Nah, itu juga mereka sebenarnya mengembangkan ilmu pengetahuan juga ya, dengan karakternya mereka masing-masing. Ini lepas dari ideologi dan keyakinan mereka gitu ya. Tapi sebagai sebuah ilmu pengetahuan mereka juga berkembang dan tidak mengikuti secara ini dari ilmu pengetahuan yang tadi mendominasi. Ya sebenarnya kalau realitas sekarang misalnya saya sebut misalnya Cina misalnya dengan India, termasuk juga Jepang sebenarnya ya, termasuk Indonesia harusnya nih gitu ya. Jadi mereka juga memiliki semacam ya mungkin kita sebut dengan roadmap gitu ya, jalan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya itu sendiri. Ya mungkin kalau saling mengcopy, saling meniru, yaitu wajar namanya ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi masing-masing mengembangkan sehingga misalnya walaupun ini juga menjadi sebuah ancaman global juga. Misalnya secara ilmu pengetahuan semua negara berlomba-lomba untuk sampai ke bulan. Ya, semua orang berlomba-lomba untuk membuat internet jaringan. Ya, semua orang berlomba-lomba untuk misalnya mencari menemukan misalnya apa tuh ya, portal waktu atau mungkin ruang angkasa atau apa gitu ya. Nah, ini satu sisi memang pengembangan ilmu pengetahuan, tapi satu sisi juga mungkin bisa jadi sebuah ancaman juga gitu ya. Ini masuk ke global politik ini ya. Baik, udah lewat nih waktunya. Jadi terima kasih banyak tadi yang debat memang bukan hanya Arab, karena nanti Persia mereka nggak disebut sebagai Arab ya, kemudian juga Mesir, kemudian juga termasuk juga Palestina sebenarnya yang awal-awal gitu ya. Nah ini menjadi apalagi ke Al-Farabi ya, ke Al-Qurtubi misalnya juga itu di Andalusia sana itu jauh gitu ya, jauh ya. Ada keturunan, ada beberapa gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Thank you very much for your attention. May Allah bless for all of you, and let's close our session today with hamdalah wa doa kafaratul majlis. Abdul Qahar kayaknya lagi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma fikirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Nah, terima kasih untuk semuanya, luar biasa nih. Nanti di tahun baru Sama. tambah banyak untuk ya. Mohon maaf nih. Nanti Pak Ustaz